Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halfiania Delita dengan NIM E1C022061. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang referensi dan inferensi. Yang pertama adalah referensi. Referensi adalah hubungan antara ekspresi linguistik atau kata, frasa, atau kalimat dengan entitas dunia nyata. Ketika kita menggunakan bahasa, kita sering merujuk pada orang, benda, tempat, ataupun konsep tertentu. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis referensi yang terdiri dari dua jenis, yaitu referensi endofora dan referensi exofora. Referensi endofora adalah jenis referensi yang menunjuk pada unsur yang terdapat di dalam teks atau wacana yang sama. Pada jenis endofora terdapat dua bentuk yang dibagi menjadi dua, yaitu anafora dan katafora. Anafora adalah referensi yang mengacu ke belakang, yaitu ke elemen yang sudah disebutkan sebelumnya di dalam teks. Katafora adalah referensi yang mengacu ke depan, yaitu merujuk pada elemen yang akan disebutkan setelahnya di dalam sebuah teks. Selanjutnya adalah referensi exofora. Referensi exofora merujuk pada sesuatu yang tidak terdapat di dalam sebuah teks, melainkan di luar teks atau wacana. Referensi ini sangat bergantung pada konteks situasional atau dunia nyata, di mana ujaran tersebut terjadi. Exofora umumnya ditemukan dalam percakapan langsung dan membutuhkan pengetahuan bersama antara penutur dan pendengar. Materi berikutnya adalah inferensi. Inferensi adalah proses penarikan kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia dan pengetahuan sebelumnya. Dalam komunikasi, tidak semua makna disampaikan secara eksplisit. Pendengar atau pembaca perlu menggunakan logika dan konteks untuk memahami maksud yang tersirat dalam sebuah teks. Inferensi memungkinkan seseorang mengisi kekosongan makna yang tidak dijelaskan secara langsung. Nah, jenis-jenis inferensi dibagi menjadi dua, yaitu inferensi bridging dan inferensi elaboratif. Inferensi bridging adalah jenis inferensi yang digunakan untuk menghubungkan dua bagian informasi dalam teks yang tidak secara eksplisit dinyatakan keterkaitannya, agar kalimat atau wacana menjadi logis dan padu. Nah, sedangkan inferensi elaboratif adalah penarikan kesimpulan dengan cara menambahkan informasi baru berdasarkan pengetahuan umum atau latar belakang dunia nyata yang dimiliki oleh pendengar atau pembaca. Berbeda dengan bridging yang menjembatani informasi yang ada dalam teks, elaboratif memperluas pemahaman dengan cara memperkaya konteks. Berikut adalah beberapa contoh dari referensi dan inferensi. Contoh fenomena referensi yaitu dia sudah datang. Nah, kata dia bisa merujuk pada siapa saja tergantung situasinya. Ini disebut referensi endofora jika merujuk pada elemen dalam teks atau exafora jika merujuk ke luar teks. Contoh fenomena inferensi yaitu aku tidak bisa tidur karena suara itu. Nah, tanpa dijelaskan suara apa, pendengar akan mengendalikan pengalaman dan konteks apakah suara musik keras, suara petir, atau lainnya. Berikut adalah masalah yang sering muncul dalam penggunaan referensi dan inferensi, antara lain ambiguitas referensial. Ambiguitas referensial tidak jelas siapa atau apa yang dirujuk. Misalnya, Tina berkata pada Lisa bahwa dia pintar. Nah, siapa yang pintar? Tina atau Lisa? Nah, inferensi keliru. Pembaca atau pendengar menarik kesimpulan yang salah karena kurangnya informasi atau konteks. Contohnya, Ani melihat ibu gurunya di pasar. Ia tampak sangat lelah. Inferensi kelirunya adalah pendengar bisa menyimpulkan bahwa ia yang lelah adalah Ani. Padahal penutur yang dimaksud adalah ibu guru. Nah, kenapa keliru? Karena tidak ada penanda yang jelas siapa ia itu. Tanpa konteks tambahan, pembaca harus menebak dan bisa salah dalam menyimpulkan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, gunakan referensi yang jelas. Sebutkan nama atau objek secara eksplisit jika konteksnya belum kuat. Yang kedua, bangun konteks yang utuh. Dalam tulisan atau percakapan, usahakan informasi yang dibutuhkan pembaca atau pemirsa tersedia. Yang ketiga, latihan inferensi kontekstual. Misalnya, melalui pembaca teks naratif, mendengarkan percakapan, lalu menjawab pertanyaan inferensialnya.
Yang keempat, ajarkan perbedaan jenis referensi dalam pembelajaran bahasa agar pelajar peka terhadap hubungan kata dan makna. Nah, yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah referensi dan inferensi adalah dua jenis penting dalam memahami dan memproduksi bahasa. Referensi menunjuk secara langsung, sedangkan inferensi mengandalkan penalaran dan konteks. Keduanya membantu bahasa menjadi lebih efektif, meskipun bisa memunculkan masalah jika tidak ditangani dengan baik. Dengan memahami konsep ini secara mendalam, kita dapat menjadi penutur dan pendengar yang lebih peka dan kritis. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.